Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Oke, masih bersama saya Fakiza Muklis ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang latihan nih teman-teman semua ya di episode 28 ini. Jadi sebelumnya sudah di-mention di episode 27 ya. Kita udah belajar tentang break. Nah sekarang gimana caranya kita mengaplikasikannya ya dalam sebuah latihan sederhana teman-teman semua. Jadi gini, kita akan coba ya bikin segitiga teman-teman semua. Menggambar segitiga dengan menggunakan perulangan ini ya. Jadi kita looping gitu ya, bikin segitiga. Gimana bikin segitiganya? Yang gini loh, yang gini ya. Nanti kita bikin macam-macam segitiga deh ya. Kita bikin 2 tipe segitiga deh ya. Kayak gini ya. Jadi ini gampang banget ya. Kalau kita bikinnya itu pakai ya teman-teman semua, pakai ini. Ya bentar. Nah kalau kita bikin pakai print biasa kan gini ya. Ini juga semua orang bisa ya bikin kayak gini ya. Ini bikin kayak gitu dan kayak gini ya. Kayak gini. Terus kita coba run ya teman-teman semua. Kita coba run. Nah itu dia hasilnya ya. Kita geser dulu ke kanan ya. Nah bikin kayak gini. Nah cuman kan kalau kita mau bikinnya misalkan segitiga dengan 10 sisi gitu ya. Ini kan bikinnya jadi 10 baris ya. Jadi kepanjangan teman-teman semua ya. Nah sekarang kita gimana caranya bikin dengan menggunakan ini ya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang kita buat aja langsung ya. Nah, gimana caranya nih? Paling gampang ya. Oke, kita bikin dulu ini adalah latihan. Oke, perulangan membuat segitiga ya. Benar, 3 gitu dia. Nah, pertama ya, kita punya segitiga tuh mau bikin segitiga apa sih tadi tuh? Segitiga siku-siku ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita bikin sisi dulu ya. Bikin sisi kayak gini ya. Misalkan sisinya kita bikin berapa dulu deh? 4 ya, yang gampang. Nah, terus gimana caranya nih biar kita tuh ngeprint itu looping ya. Loopingnya itu terus-terusan gitu. Kalau kita pakai for itu kan berarti susah ya. Kalau kita pakai for susah, kita harus bikin dulu for i, in, range, dan sebagainya gitu ya. Gini deh, coba kita bikin deh ya. Range, terus kita bikin ini adalah 4 gitu. Ini kita print, ini adalah bintangnya gitu ya. Misalnya kita bikin bintangnya kayak gini. Oke gitu, coba kita print. Nah, hasilnya adalah ini ya. Benar, range-nya adalah 4. Oke. Nah, terus gimana caranya biar dia bisa jadi nambah lagi? Oke, kita bikinlah count-nya, kita tambahin dummy ya, variabel 1 gitu. Jadi ini akan menambah terus teman-teman semua. Ini adalah dummy variabel ya, kita bikin gini. Dummy variabel gitu ya. Variabel pakai Indonesia bahasa Inggris nih. Kalau depannya dummy berarti pakai variabel ya. Nah, gitu. Oke. Udah gampang banget, ini tinggal kita kali dengan count. Oke, terus ini kita count-nya, ya, kita plus sama dengan 1 gitu ya. Sehingga si count-nya akan nambah terus teman-teman semua. Jadi nanti 1 gitu ya, kesini ditambah 1, naik jadi 2 count-nya. Terus jadi 3, 4, dan seterusnya ya. Nggak percaya, kita run ya. Lihat, langsung jadi teman-teman semua kayak gini. Keren ya? Keren. Nah, jadi kalau kita bikin ininya 10, oke, kita buat gini, dia jadi mana? Salah, ini masukin sisi ya. Nah gitu, oke. Benar, saya salah ya. Oke, karena saya adalah manusia gitu. Nah itu dia, jadi 10 segitiganya. Keren ya? Keren. Oke bang, ini adalah dengan menggunakan for ya. Gampang banget ya, ini adalah menggunakan for ya. Menggunakan for gitu. Nah oke, selanjutnya ya. Ini akan saya coba enter dulu teman-teman semua biar bisa kita geser gitu. Easy. Tenang, oke. Kita bikin deh, ini gimana caranya biar kelihatan 1 gitu ya. Kita bikin yang kedua ya. Ini adalah ya number 2 teman-teman semua. Ini adalah menggunakan, while ya. Nah, gimana coba kalau menggunakan while? Dengan cara yang sama ya. Kita punya sisi 10, count 1 gitu ya. Ini menggunakan while. Gimana caranya? Coba ya. Kita bikin juga kayak tadi ya. Kita bikin while-nya dulu. Nah, sekarang while, gimana caranya biar dia muter terus ya, teman-teman semua? Gampang banget ya, kita bikin true gini ya. Kita bikin true, teman-teman semua, sehingga dia akan muter terus ya. Kita printkanlah si bintangnya ya. Kita bikinlah si bintangnya gini. Oke. Udah ya. Udah gitu aja dulu ya. Coba kita run ya. Kalian pasti sudah tahu hasilnya. Itu adalah akan terus-menerus dia akan ngeprint si bintang ya. Bintang, oke. Kamu ada di mana bintang? Ya, dengan nama bintang. Bintang lagi bete nggak? Oke, bintang bete. Oke, kemana BTW dia sekarang ada di mana sih? Oke, saya sudah lama tidak mendengar namanya. Oke. Nah, gimana caranya dong? Oke, kalau begitu kita bikin juga count di sini ya. Kita bikinlah coba count sama dengan 1 ya.
Oke, kita ikutin aja yang kayak for itu ya. Kita bikin count di sini. Oke, terus kita bikin count plus sama dengan 1 ya. Jadi sekarang coba kita lihat ya, what happened ya. What happened, aya naon ya. Oke, what happened aya naon itu bahasa Sundanya kayak gitu nggak sih? Nggak tahu juga saya. Oke, kita coba run ya. Oke, menarik. Dia menuju Tahingga teman-teman semua ya. Jadi kita ini nge-print terus ya. Aduh, nggak bisa kelihatan ya. Oke lah, nggak apa-apa. Clear. Nah, terus gimana caranya dong? Biar ini tuh stop gitu. Gimana ya? Ingat, kita udah belajar apa? Udah belajar break. Betul, teman-teman semua. Ya udah, kita bikin deh. Gimana caranya? Caranya adalah gampang ya. Kita bikin gini. If, ingat, count. Kalau lebih besar daripada sisi. Oke, berarti kalau ini 10 berarti lagi 11 ya. Atau kita buat jadi 4 deh, biar kelihatan. Kalau 4, kalau dia lebih besar daripada sisi, maka dia akan ya break. Oke, easy teman-teman semua. Coba ya, kita mulai di sini, kita bikin print. Oke, ini adalah awal dari for. Oke, kita bikin di bawahnya ini adalah akhir dari for ya, biar kelihatan nih. Ini adalah print, terus kita kasih ini adalah akhir dari for ya. Oke, jadi konvensi ini teman-teman semua ya. Setelah kita akan ya. Kebelibet teman-teman semua. Jadi habis for. Ada di saya mulai ketawa-ketawa sendiri ya. Kita kasih spasi di situ teman-teman semua. Ya, kasih space kosong. Jadi biar apa? Biar kita tahu oh ini tuh adalah satu buah for dengan indentasi gitu ya. Kalau kalian yang if juga sama ya. Kita kasih spasi di sini ya biar ada jarak gitu. Ada jarak di antara mereka ya. Oke, karena belum boleh deket-deket gitu. Kan ini awal while ya, awal while. Oke. Rhymes. Nah, di sini juga sama ya. Nih, ini kita kasih enter lagi, kita print. Ini adalah akhir dari while. Akhir, oke, while gitu ya. Oke, let's see. Kita lihat. Let's see, kita lihat. Itu dia, teman-teman semua ya. Lihat, ini awal for, benar ya? Benar. Lihat awal while, akhir while. Awal while, keren ya. Awal while, ini adalah akhir dari while ya. Benar ya? Ini 4, ini 4. Keren ya? Keren dong. Coba kita bikin jadi 5. Kita bikin jadi 5 ya. Coba kita enter. Boom. Itu dia teman-teman semua ya. Keren. Keren. Oke bang. Keren bang. Mantap dong. Oke. Kita clear ya. Kita clear. Oke. Sekarang gimana caranya nih? Kalau kita bisa nggak bikin segitiga tapi jumlahnya ganjil aja? Nah, gimana caranya? Bisa ya kita skip ya teman-teman semua. Coba. Kita udah belajar continue kan? Coba ya kita bikin ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah menggunakan while. Ya, atau kita bikin gini. Kita bikin hanya ganjil saja ya. Ganjil saja. Oke. Ini saya improvisasi nih. Oke, kita copy aja ini. Oke, mana dari sini deh. Ini ya, kita copy. Kita taruh sini ya. Kita taruh sini. Oke. Kita mau skip yang bagian ganjil aja. Gimana caranya? Bisa ya. Kita taruh sini ya. Ini if. Kalau count. Oke. Ganjil. Gimana caranya kita kalau mau itu ganjil ya? Ganjil itu berarti kita pakai modulus teman-teman semua. Oke. Kita coba ya. Python ya. Python 3 ya. Oke. Kita coba di sini dulu ya. Biar kita nggak pusing. Oke. Kalau A-nya sama dengan 1. Oke, kalau misalkan kita modulus, ya, masih ingat modulus gimana cara ngitungnya? Gini ya, A modulus 2 ya. Lihat, hasilnya adalah 1. Coba kalau A-nya adalah 2 ya. Kita kasih A modulus 2 ya. Lihat, hasilnya adalah 0 ya. Kalau misalkan kita bikin A sama dengan 3, oke. A modulus berapa? Modulus 3, hasilnya adalah 0. Kelihatan? Salah dong. A modulus 2 ya adalah 1. Jadi kalau hasil modulusnya adalah 1, oke, maka dia akan continue, teman-teman semua. Jadi ini akan di-skip ya. Akan di-skip si print-nya. Oke. Oke, kita coba ya. Kalau misalkan nih ya, kita bikin di sini ya. Kalau kita bikin si count, ini count-nya kita modulus dengan 2. Oke, ini kita print aja ya. Ini print. Ini adalah ganjil. Oke, karena kalau misalkan hasilnya 1, oke ini ya, hasilnya 1, kayak gini, ya itu adalah true ya. Dia akan true. Coba kita print dulu ya. Kita akan print.
Oke, mana? Ini kita clear dulu. Ada yang salah tadi. Apa yang salah? Oke, salah. Ini kita keluar dulu ya. Kita Ctrl Z. Oke, kita clear dulu. Bang, terlalu semangat, Bang. Oke, ini kita run. Nah, itu dia ya, lihat. 1, 2, ganjil. 1, 2, ganjil. Keren ya? Keren. Nah, terus gimana caranya nih, Bang? Ya udah, ini kita geser ke atas sini. Oke. Gitu, teman-teman semua. Jadi yang ini akan kita skip ya. Yang ini akan kita skip kalau dia ganjil. Berarti ini kita continue. Oke. Ya, kita bikin deh di sini ya. Ini adalah akan kembali ke atas. Oke, jika ganjil. Oke. Ya, ini akan ngeprint jika genap gitu ya. Ini akan print jika genap. Oke. Ini akan break jika ya count melebihi sisi. Oke, keren. Keren habis ya, keren banget. Ini keren ya, latihannya dibuat untuk bisa semuanya. Keren dong. Lihat ya, jadi sekarang cuman yang mana Bang, mana ya, mana. Enggak ya. Mana kok enggak keluar? Count 2 if. Count 2 ada. Mana nih? Coba lagi. Oh, count-nya brother. Ini ya, ini harus ditaruh di dalam sini juga teman-teman semua. Jadi ini count-nya tuh nggak pernah nambah ya. Kalau misalkan di sini ya. Jadi kita harus nambahin count-nya dulu. Oke. Ya udah, ini kita save dulu ya. Sehingga terjadi seperti ini. Oke. Salah ya, harusnya ini jika ganjil, maka ini harusnya adalah gini ya. Ada ya gitu teman-teman semua. Oh, enggak. Ya benar. If tanda seru, tanda apa sih kalau misalkan kita bikin ini? Gini ya. Oke, coba deh, bentar ya, saya juga lupa ya. Ibaran mana nggak keluar teman-teman semua. Oke, nggak keluar ya, nggak keluar. Bentar, gimana caranya dari 1-0 itu menjadi false ya? Kita buat dia kalau gini kan dia menjadi count-nya itu 1 ya, dia akan menjadi true ya. True, bentar, jadinya genap malah yang di print ya. Oke, berarti gimana caranya nih? Oke, kita ulangi ya. Coba kita Python 3 gitu ya. Demi ya, ini demi jalan teman-teman semua. Coba kalau misalkan kita punya A-nya adalah 1 ya. Kan kalau kita moduluskan dengan 2, maka akan jadi 1 ya. Maka ini akan true ya. Kalau misalkan dia ganjil harusnya di print teman-teman semua ya. Harusnya di print. Berarti kalau gitu ini kita masukin sini aja. Oke. Kita kasih di sininya adalah else ya. Malah pusing ya kan? Kayak gini. Oke, ini kita hapus ya. Oke, udah jadi dong. Jadi ya. Berarti ini kita bikinnya yang ini akan kita taruh di dalam sini. Oke, yang ini adalah print jika genap ya. Print jika genap. Oke. Ada salah, print jika ganjil. Nah, gitu dia ya. Oke, ini jadi nih teman-teman semuanya. Coba kita print. Oke, keren ya. Sekarang jadi segitiganya nggak sama sisinya ya. Jadinya agak geser-geser gitu. Oke, keren ya. Keren banget. Coba kita tambahin lagi. Kalau misalkan ininya menjadi 10 gitu ya. Coba kita run. Maka ini hasilnya ya. Lihat, yang ini kan jadi 10 kali 10. Yang ini jadi 10 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keren ya? Keren habis. Oke. Oh, kalau gitu Bang, bisa nggak kalau kita bikin segitiga sama kaki? Bisa, gampang banget ya. Jadi kita akan coba kembangkan dari sini ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa bikin dengan cara yang mungkin lebih singkat ya. Nggak usah kayak gini ya. Nah ini, coba ya gimana caranya. Saya akan nambahin spasi di depannya teman-teman semua, biar dia geser ya. Biar jadi segitiganya sama kaki. Oke, berarti kita punya lagi dong di sini ya. Gini caranya. Oke, jadi kita harus nambah di sini tuh harus ada gini. Kita kasih spasi gitu ya. Terus kita kalikan dengan sesuatu ya. Dan kita kasih belakangnya. Oke. Gimana kalau yang ini kita ganti jadi plus ya. Ini jangan pakai gini. Biar nggak pusing ya. Kita bikin gini. Kita kasih plus.
Oke, jadi sekarang segitiganya jadi plus ya. Bikin kayak gitu, kayak gitu. Nah, ini di sini harus ada spasi ya. Ginilah, spasinya harus ada. Nah, tapi spasi kita, kalau misalkan kita bikin ya, dummy di sini jadi 5 gitu ya. Lihat ya. Jangan pusing ya, karena tadi kita sudah bahas untuk yang ini ya, yang ganjil saja. Sekarang kita kasih spasi. Kalau spasinya 5, maka lihat hasilnya adalah gini ya, geser ke kanan 5 semuanya. Nah, sekarang pengennya dia itu hanya ngegeser, jadinya ini ngegeser ke kiri, ini ngegeser ke kiri lagi ya, jadi segitiga kayak gitu. Oke, jadi kita geser jadi segitiga kayak gitu. Oke, gimana caranya? Oke, gimana caranya? Coba ya kita bikin. Gini, nah sekarang ini saya akan hapus dulu teman-teman semua. Yang ini ya, ini akan saya hapus dulu. Oke, jadi sekarang kita punya yang biasa dulu ya, itu adalah yang ini. Oke, lihat segitiga yang bawah adalah bentuknya seperti ini. Nah, gimana caranya ya? Coba. Kalau misalkan saya bikin di sini, teman-teman semua ya, ini kita main hitung-hitungan ya. Jadi biasanya kalau kita nanti belajar pemakaian untuk loop ya, kita akan berhubungan dengan namanya matematika diskrit ya. Gimana caranya dia bisa bergeser gitu ya. Oke, per loopnya. Nah, itu yang harus kita belajar teman-teman semua untuk yang berpikir secara komputasi ya. Nah, misalkan gini. Oke, tadi kan kita sudah berhasil untuk mendeteksi si ganjilnya ya. Nah, kalau misalkan kita mau nambah spasi teman-teman semua, di sini ya, kan ini ada spasi nih, oke, terus ada spasi, gitu ya. Nah, di sini kan kita bikin setting bahwa bawahnya adalah 5 ya, alasnya, ini alasnya adalah 5. Nah, kalau alasnya 5, sekarang gimana caranya biar ini tuh menjadi 2, oke. Lagi ya, kita bikin, jadi 2 ya, awalnya jadi 2 terus berkurang terus ya. Coba kita bikin yang agak banyakan dikit. Ya, jadi berapa? 7 ya. Coba kita bikin 7 deh. Oke, kita bikin 7. Ini kan jadi 7 ya. Oke. Kita bikin gini. Oke, terus kita bikin kan ini jadinya gini, gini, gini. Ada spasinya ya. Oke, ini jadi 3 nih. Jadi 3. Lihat polanya teman-teman semua. Berarti harusnya adalah yang bawah, oke, alasnya ini kita bagi 2. Oke, kita bagi 2, ya. Terus lihat, ini kan pasti jadi koma ya. Jadi 3,5, bener nggak? Ya, ini kalau kita bagi 2 jadi berapa? 2,5 ya. Nah, kita punyanya pengennya adalah yang ini, sama yang ini. Berarti, ini kita bulatkan ke bawah, ya. Ini juga kita bulatkan ke bawah biar dapat 2 sama 3. Oke, untuk spasi awalnya. Terus kita kurangi 1-1 ya, karena ini 3, 2, 1 ya. Ini 2 jadi 1 gitu. Nanti kalau 4 spasinya berarti otomatis dia akan berkurang terus ya. Gini, mana? Alah, jadi ginilah, jadi 5 ya, gitu. Oke, paham ya? Paham? Sekarang kita coba buat di sini. Nah, berarti spasi kita adalah harusnya ya, itu adalah sisi dibagi dengan 2. Oke, ya. Terus kita kasih di sini adalah casting ke integer ya. Kita casting dia ke integer, teman-teman semua. Ya. Coba, ini saya printkan dulu ya si sisinya. Spasi, deng, gitu ya. Coba, ini kita clear dulu. Harusnya dia jadi 2 ya. Kita pengennya dia jadi 2. Coba kita run. Bukan, jadi 5 ya. Bentar, ini adalah sisi bagi 2 ya, benar ya? Sisi bagi 2. Mana? 5. Oke, kita coba ya. Ini kalau ini 5, coba ya, kita coba aja. Benar nggak sih? Berarti kita mungkin cuma bisa bikin segitiga yang kayak gini, cuma untuk yang ganjil aja ya. Jumlahnya. Oke, kita bikin dulu ya. Spasi kita kali dengan spasi yang tadi ya. Oke, kita bikin deh. Print. Mana spasinya berarti kita kurangin dengan sama dengan 1 ya. Kita kurangin juga yang bagian bawah sini. Ya, dia akan selalu berkurang sama dengan 1. Oke. Save ya. Coba kita clear dan kita run ya. Itu dia. Keren ya, keren habis. Ini jadi apa nih? Nggak tahu, nggak paham. Oke, nggak paham. Itu bentuk apa ya? Kok aneh banget. Keren ya, keren. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Ini kan 5 ya, 5. Bentar, saya coba print dulu ya. Kita print di sini deh. Dia berubahnya jadi berapa sih? Coba ya, kita print. Oke, 4, 3, 1 ya. Oke, berarti ini nggak di sini teman-teman semua. Ini nggak di sini ya. Ini nggak di sini. Nah, berarti si spasi itu hanya akan berkurang kalau misalkan kita nge-print diganjil ya.
Ya, ini di sini harusnya ya. Jadi kita cuma di sini doang ya. Aduh, salah nih. Ngasih contohnya salah. Oke, coba kita run lagi. Itu dia ya. Jadi 4, 5. Bagus ya. Bagus dong. Coba kita clear. Kita clear. Jadi ini sekarang kita nggak usah print spasinya ya. Ah, keren nih. Langsung jadi ya. Mantap. Bos. Coba kita kasih posisinya kalau 9 gimana nih? Masih oke nggak? Oke ya. Oke, abis. Keren. Bener nggak 9 bawahnya? Bener ya. Kalau 10 berarti hilang dia. Ada yang satu yang hilang. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya 11 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, tapi ini sekarang kita udah bikin segitiga ini ya. Keren ya, bikin segitiga kayak gini. Mantap. Ya, itu dia teman-teman semua. Jadi, kita sudah bisa mengaplikasikan si while ya, for yang tadi udah. Terus juga dengan break ya. Terus kita sekarang udah bisa juga bikin percabangan dengan menggunakan ini ya, continue, kontrol si loopingnya dengan break juga di sini. Oke, yang ini juga ya. Jadi kita bisa bikin sesuatu yang menarik gitu ya dengan menggunakan kayak gini. Nah sebenarnya ada caranya yang lebih mudah teman-teman semua. Itu adalah dengan menggunakan deret ya. Ini kan kita nggak pakai deret sama sekali ya, karena deret itu lumayan susah. Ini kita nggak pakai deret, kita hanya pakai logika aja. Oke, logika matematikanya ya. Mana yang bergerak maju kayak count ini, mana yang bergerak mundur dengan spasi kayak tadi. Oke teman semua, jadi itu ya, itu adalah latihannya. Nah mungkin tugasnya untuk kalian ya, dengan metode yang sama, bisa nggak kita bikin ketupat? Oke dari sini, ini kan dia dari 1 mundur ya. Nah sekarang kita coba bikin jadi ketupat nih, jadi ada pasangan di bawahnya. Oke, kalian coba ya, itu adalah latihan untuk kalian, kali itu adalah PR untuk kalian. Ini kalau saya buat akan kepanjangan gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi nah selanjutnya kita akan belajar apa? Nah kita itu akan belajar tipe data collection teman-teman semua untuk Python ya. Ini yang menarik ya, kita akan belajar tentang list, oke. Lalu juga kita akan belajar tentang tuples ya, sets ya, dictionary, terus bagaimana menggunakan list ini ya, nanti operasi-operasinya seperti apa. Karena kita kalau misalkan pakai Python tanpa list itu bukan menggunakan Python ya. Karena Python itu dia akan sangat powerful kalau kita menggunakan listnya teman-teman semua. Oke ya. Jadi itu adalah pendahuluan dari saya. Nanti jadinya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di mana kita akan belajar tentang collection ya. Yaitu adalah list. Oke teman-teman semua, jadi see you next video. Ini akan menjadi lebih advance lagi topik tentang Python-nya. Oke teman-teman semua, jadi sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Keep coding, stay awesome ya. Bye!